anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat pagi semuanya. Senang sekali ya, kita kembali bisa beribadah online hari ini, tanggal 12 September tahun 2021. Kita mengucap syukur ya, bagaimana keadaan sekolah online kalian? Nah, lause terus berdoa, supaya kalian bisa mengikuti pelajaran-pelajaran kalian dengan baik. Walaupun kadang ada kesulitan-kesulitan ya, tetapi kalian harus tetap semangat. Nanti ketika pandemik ini selesai, kalian bisa rasakan bahwa kalian sudah menjadi anak-anak yang lebih kuat dari sebelumnya. Karena bisa melewati berbagai macam kesulitan. Tuhan pasti beri kalian kekuatan. Ya, kita mulai ibadah kita. Sudah siapkan Alkitabnya kan? Lalu kemudian uang persembahan dan kemudian kotak persembahannya. Semua duduk yang rapi dan kita awali dengan doa memohon pimpinan pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih hari ini kami kembali bisa beribadah secara online hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami mau pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kami mau bernyanyi, memuji Tuhan, berdoa, dan juga belajar firman Tuhan. Supaya kami bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami bisa lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, tahukah kamu ada satu tempat yang indah yang diperuntukkan bagi anak-anak seusia kalian semua pada saat ini? Ya, benar, tempat itu adalah sekolah minggu. Tempat di mana kamu bisa bertemu dengan kawan-kawan seiman dan belajar bersama firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu dengan semangat. Semua bangkit berdiri, hap, dengan semangat kita nyanyi ya. Yuk. Anak-anak, tema pelajaran kita hari ini adalah hikmat Salomo. Mungkin beberapa anak-anak sekolah minggu belum paham apa arti hikmat. Hikmat itu artinya apa ya? Hikmat anak-anak itu diperlukan ketika kamu mau membuat keputusan. Inikah? Itukah yang mau dijalankan? Bagaimana? Yang pasti, kita sebagai orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, hikmatnya harus berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan itu adalah sumber hikmat anak-anak. Tuhan dengan hikmatnya menciptakan dunia dan isinya dengan sempurna selama 6 hari. Sehingga dunia dan isinya bisa berfungsi dengan baik. Tidak ada yang saling tabrakan. Matahari, bulan, bintang, siang, malam, bumi, planet-planet, semuanya bergerak dengan teratur. Sungguh berkuasanya Tuhan itu ya, bisa mengatur semuanya dengan hikmatnya. Yuk kita mau nyanyikan lagu Ini Dunia Bapa. Anak dengan
ketika kamu menyaring, memilah semua informasi-informasi yang kamu dapat dengan caranya Tuhan, apa maunya Tuhan. Itulah yang disebut dengan hikmat. Jadi saat kamu mau memutuskan, mau lakukan atau ucapkan ini, atau ucapkan itu, atau apapun itu, berhenti lebih dahulu sebentar berpikir, ini cara Tuhan apa enggak ya? Dari mana tahu caranya Tuhan, anak-anak? Kamu bisa tahu melalui firman Tuhan, Alkitab. Firman Tuhan, ya dan amin. Dan kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Yuk kita nyanyikan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Anak-anak sekolah minggu kelas besar, silakan duduk ya semuanya ya. Kasih Allah kepadamu selain sangat besar, kasih Allah itu juga tidak berubah. Bukti kasih Allah yang Dia nyatakan kepadamu itu melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang menyelamatkanmu dan memberimu hidup yang baru. Hidup baru ini membuat kamu selalu punya keinginan untuk senangkan hati Tuhan di setiap waktumu. Luar biasa sekali ya perubahan yang Tuhan berikan. Ini ada lagunya, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana
sekolah minggu semuanya, silakan duduk, semuanya sudah rapi duduknya ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan kelas kecil akan dibawakan oleh Lause Grace. Kelas besar dibawakan oleh Lause Catherine. Semuanya sudah duduk dengan rapi ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan, tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau mohon pertolongan Tuhan untuk memimpin di dalam hidup kita. Kita nyanyikan, Yesus Kupanggil. Setiap langkah hidupku, sucikan, ampuni semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, ampuni semua dosaku. Halo anak-anak semua, selamat hari Minggu. Hari ini Lause Catherine senang sekali bisa bertemu lagi dengan anak-anak semua di ibadah hari Minggu 12 September 2021. Yuk anak-anak, sekarang kita mau siap-siap dulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk yang rapi, kita siapkan hati kita siapkan juga Alkitab kita. Sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama mau berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, dan kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang diberikan kepada kami setiap harinya sampai dengan hari ini. Tuhan Yesus, hari ini kami sangat bersyukur kami masih bisa bangun pagi dan kami masih bisa mengikuti ibadah pada minggu ini. Tuhan Yesus, hari ini kami mau kembali belajar dan mau kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang berkati, Tuhan Yesus yang bimbing, pakai Lause Catherine untuk bisa menyampaikan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, di dalam hidup kita, setiap hari kita pasti harus menentukan keputusan apa yang harus kita ambil. Misalnya, ketika kita sedang di tengah kelas online, rasanya bosan. Apakah aku harus lanjut memperhatikan guru, atau aku matikan saja videonya lalu aku pergi? Nah, bisa juga di tengah ujian yang sulit, mungkin kita berpikir, apa aku nyontek aja ya? Atau aku kerjakan saja semampuku? Nah, di sini anak-anak pasti pernah ya ada di posisi di mana kita berpikir, sekarang ini aku harus melakukan apa ya? Nah, di posisi ini, setiap kita mau mengambil keputusan, kita membutuhkan sesuatu yang dinamakan hikmat. Apa sih hikmat itu? Hikmat itu adalah kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi hikmat Tuhan itu tidak berarti kita sekedar pintar atau berpengetahuan saja, tapi kita juga bisa menggunakan kepintaran dan pengetahuan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekarang pertanyaannya adalah, hikmat ini asalnya dari mana ya? Gimana sih caranya supaya aku bisa memiliki hikmat? Nah, jawabannya ini kita bisa sama-sama lihat di dalam Alkitab kita. Lause mau ajak kita untuk sama-sama buka di Perjanjian Lama dari Amsal 2 ayat 6. Ya, kita buka Alkitab kita dari Amsal 2 ayat 6. Lalu Lause akan ajak kita untuk bersama-sama membacakan ayat ini.
kita bacakan dari alamat ayatnya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, di sini dari Amsal 2 ayat 6 mengatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Ini berarti hikmat yang kita miliki semuanya asalnya dari Tuhan. Jadi jangan kita berpikir, wah aku ini pintar kok, aku bisa menentukan semuanya sendiri. Ternyata hikmat itu diberikan oleh Tuhan. Jadi kita hanya bisa memiliki hikmat Tuhan kalau kita kenal dekat dengan Tuhan. Di sini di Amsal 2 ayat 6 juga dikatakan, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Pengetahuan dan kepandaian untuk bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan kemauan Tuhan, itu asalnya hanya dari mulut Tuhan. Ya kan, tadi disampaikan dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian, hanya dari mulut Tuhan. Maksudnya mulut Tuhan itu apa? Maksudnya adalah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan yang kita bisa temukan di dalam Alkitab kita. Alkitab kita ini isinya semua perkataan Tuhan yang merupakan sumber datangnya pengetahuan dan kepandaian untuk berhikmat. Seringkali kita ini jadi sombong gitu kalau kita merasa kita pintar. Kita mengandalkan diri kita sendiri untuk menentukan dan memutuskan segala sesuatu, dan kita melupakan untuk mengandalkan Tuhan. Padahal sumber hikmat yang benar adalah dari Tuhan. Nah, sekarang gimana caranya kita tahu kita ini sebenarnya berhikmat atau tidak? Nah, di dunia ini ada sangat banyak orang-orang yang pandai dan punya banyak pengetahuan. Apakah orang-orang ini kira-kira punya hikmat dari Allah? Belum tentu. Karena kalau kita punya hikmat dari Allah, kita pasti akan menggunakan kepandaian dan pengetahuan kita untuk menyenangkan Tuhan dan melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Kalau kalian menggunakan kepandaian kalian untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita mencuri, kita berbohong, kita tidak menyenangkan hati Tuhan, ini pasti bukan hikmat dari Allah. Karena hikmat dari Allah itu hanya dimiliki oleh orang yang percaya dan takut akan Tuhan, yang fokus hidupnya adalah Tuhan. Nah, jadi untuk kita bisa punya hikmat dari Allah, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus takut akan Tuhan, kita harus sepenuhnya percaya sama perkataan Tuhan, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan apa maunya Tuhan. Ini sesuai dengan PowerPoint kita hari ini. PowerPoint kita hari ini adalah hikmat berasal dari Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Supaya kita lebih ingat lagi sama PowerPoint kita, yuk kita mau hafalkan lagi nih, kita bacakan lagi ayat hafalan kita hari ini. Lausa akan bacakan sekali lagi dari alamat ayatnya, kemudian Lausa akan sambil peragakan, jadi habis ini kita ulang bersama-sama ya, sambil kita peragakan juga. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Sekali lagi, Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, anak-anak, ingat nggak sih minggu lalu kita sempat belajar juga loh tentang hikmat melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Justina. Ayo, masih pada ingat nggak minggu lalu firman Tuhannya tentang apa? Minggu lalu kita belajar dari Salomo. Salomo berdoa dan meminta hikmat pada Tuhan. Nah, hari ini kita akan melihat seperti apa hikmat yang diberikan Tuhan kepada Salomo. Hari ini, Lausa akan menceritakan tentang
Salomo yang diberikan hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Cerita ini Lausa ambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28. Lausa akan ceritakan, tapi anak-anak juga bisa baca ini ya nanti di rumah. Begini ceritanya. Suatu hari datang 2 orang perempuan menghadap ke Salomo. Salah seorang perempuan ini mengatakan bahwa ia dan perempuan yang lainnya tinggal bersama dalam satu rumah. Keduanya melahirkan di saat yang hampir bersamaan, hanya selisih berapa hari saja. Dan mereka ini tinggalnya sendirian, jadi tidak ada orang lain di dalam rumah itu selain mereka berdua. Lalu suatu malam, anak dari perempuan yang lainnya itu meninggal. Kemudian perempuan yang lainnya itu menukarkan bayinya yang sudah meninggal dengan bayi perempuan ini yang masih hidup. Ketika perempuan ini bangun dan mau menyusui anaknya, dia kaget. Loh, ternyata anak saya sudah meninggal. Tapi setelah dia amat-amati, dia melihat, wah ini bukan bayiku, ini adalah bayi perempuan yang lain. Tapi perempuan yang lainnya itu berkata, bukan, anakku yang hidup, anakmu yang mati. Lalu mereka berdua akhirnya berdebat mengenai siapa sebenarnya anak yang meninggal. Melihat perdebatan ini, Salomo meminta untuk dibawakan pedang. Lalu Salomo memerintah untuk membelah anak itu jadi 2. Dan masing-masing setengah bagian dari tubuh anaknya diminta untuk diberikan ke masing-masing perempuan. Nah, tentunya perempuan yang adalah ibu dari anak yang hidup itu tidak mau anaknya dibelah 2. Jadi dia langsung memohon ke Salomo untuk memberikan saja bayi itu kepada perempuan yang lain dan tidak membunuh bayi itu. Tapi perempuan yang lainnya malah berkata, ya sudah, dipenggal saja supaya adil. Jadi bayi ini tidak menjadi milik siapapun. Mendengar ini, Salomo langsung mengetahui siapa ibu yang sebenarnya. Di sini kita bisa lihat juga di 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-27, Salomo mengatakan, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Jadi di sini Salomo langsung memerintahkan supaya bayi yang hidup itu diberikan ke ibu yang sebenarnya, yaitu perempuan yang memohon supaya anaknya tidak dibelah. Karena tidak ada satupun ibu yang sejati yang ingin melihat anaknya kenapa-napa. Dan Salomo juga pasti tahu akan hal ini. Ketika orang Israel mendengar keputusan ini, mereka sadar Salomo ini memiliki hikmat yang dari Allah, sehingga ia bisa berlaku adil seperti itu. Nah, anak-anak, keputusan yang harus diambil Salomo ini bukan keputusan yang mudah loh. Tidak ada orang lain yang melihat kejadian ini. Zaman dulu nggak ada CCTV, jadi mereka nggak bisa lihat sebenarnya siapa ibu yang sebenarnya dari anak yang masih hidup itu. Hanya ada 2 perempuan itu saja di dalam rumah. Jadi kalau kita ada di posisi Salomo, pasti kita bingung sekali. Saya harus melakukan apa supaya tahu siapa ibu yang sebenarnya. Nah, kadang-kadang kita lihat teman kita berdebat aja, kita pasti bingung kita harus ngapain kan ya. Tapi di sini Salomo tahu loh, dia bisa memikirkan cara supaya keadilan tetap bisa ditegakkan. Salomo tahu ibu yang sejati pasti punya kasih sayang yang sangat besar. Tidak mungkin ibu yang sejati itu rela kalau anaknya dibelah 2. Dengan demikian, Salomo jadi bisa bertindak dengan adil dan mengembalikan bayinya ke ibu yang sebenarnya. Nah, kira-kira kok bisa ya Salomo ini mengambil keputusan seperti ini? Dari mana asalnya hikmat Salomo ini? Nah, kita sama-sama lihat nih, di 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9, Salomo ini pernah meminta ke Tuhan, berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu. Dan Tuhan mengabulkannya. Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo.
Salomo ini, dia bisa mengambil keputusan seperti ini karena dia mengandalkan Tuhan, bukan kepintarannya sendiri. Bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki hikmat dari Allah seperti yang dimiliki Salomo? Pertama-tama, tentu kita harus rajin ya, baca Alkitab dulu. Dan kita harus rajin juga berdoa. Kita perlu banyak komunikasi sama Tuhan. Karena Tuhan dan perkataan Tuhan adalah sumber dari hikmat. Ini seperti firman Tuhan yang ada di ayat hafalan kita hari ini. Di Amsal 2 ayat 6 yang mengatakan, "Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian." Jadi, kita jangan andalkan kepintaran kita sendiri. Karena kalau kita gunakan kepintaran kita hanya untuk kepentingan kita sendiri, maka kita pasti akan menggunakannya untuk hal yang tidak benar dan tidak adil, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau keputusan-keputusan yang berasal dari hikmat Tuhan, itu pasti akan menghasilkan keputusan yang benar dan adil sesuai dengan yang Tuhan mau. Nah, tapi kadang-kadang ketika kita ambil keputusan yang sesuai dengan kemauan Tuhan, kita tidak selalu mendapatkan hasil yang menyenangkan. Misalnya, sekarang kan teknologi udah sangat canggih. Kita diajak nih sama teman-teman kita untuk misalnya hack komputer atau hack account orang lain. Ini pasti tidak sesuai dengan kemauan Tuhan. Maka kalau kita berhikmat, kita pasti akan menolak ajakan ini. Setelah itu mungkin saja kita jadi dimusuhi sama teman-teman kita. Kita dianggap, kamu mah nggak asik, nggak bisa diajak untuk main bareng gitu. Tapi keputusan untuk menolak ini adalah keputusan yang benar. Karena kita tidak menggunakan kepintaran kita untuk merugikan orang lain. Dan kita tidak menggunakan kepintaran kita untuk melakukan hal yang melanggar firman Tuhan. Kita di sini harus percaya, kalau kita melakukan hal yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan pasti kok akan menyertai kita, akan memberikan kita kekuatan dan perlindungan. Keputusan yang diambil dari hikmat Tuhan itu nggak mungkin melanggar aturan Tuhan. Kita harus terus mengandalkan Tuhan ya di setiap kehidupan kita setiap harinya, supaya kita bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan. Dengan demikian, baru kita bisa melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan melalui pengambilan keputusan kita setiap hari. Kita ingat-ingat lagi juga PowerPoint kita hari ini. Hikmat berasal dari Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Jadi, yuk kita sama-sama mau rajin baca Alkitab, kita mau rajin mendengarkan perkataan Tuhan, kita rajin berdoa, dan kita mau sungguh-sungguh percaya sama perkataan Tuhan, supaya kita bisa memiliki hikmat dari Allah. Yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah belajar mengenai hikmat dari Tuhan. Kami belajar bahwa kepandaian dan kepintaran kami saja tidak cukup untuk menjadikan kami orang yang berhikmat, yang bisa mengambil keputusan sesuai dengan kemauan Tuhan. Tapi kami harus dekat dengan Tuhan, kami harus mendengarkan perkataan Tuhan setiap harinya, dan kami harus hidup takut akan Tuhan. Tuhan yang bimbing kami, Tuhan yang sertai kami setiap hari, supaya kami bisa menjadi anak Tuhan yang berhikmat dan melakukan hal yang sesuai dengan keinginan Tuhan setiap harinya. Tuhan yang bantu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan yang sudah kita dengar dan pelajari hari ini sungguh sangat indah, bukan? Anak-anak, hikmat penting di dalam hidup setiap orang, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Ya, hikmat itu berasal dari Tuhan. Hikmat bukan sekedar kecerdasan atau kepintaranmu, tetapi bisa melihat tangan Tuhan bekerja di dalam setiap pengalaman hidupmu. Sekarang waktunya kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Sudah siapkan ya uang persembahan dan kotak persembahannya. Kita naikkan pujian persembahan kami.
Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami memberikan persembahan kami kepadamu pada hari ini. Terimalah uang persembahan ini Tuhan dari hati kami yang paling dalam. Kami memberikannya dengan penuh sukacita. Terimalah Tuhan supaya pekerjaan, pelayanan Tuhan di muka bumi ini bisa terus berlangsung dengan baik. Dan lebih banyak lagi nanti anak-anak yang bisa datang dekat mengenal Tuhan secara pribadi. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati setiap tangan-tangan dan para orang tua yang sudah memberikan, yang tangannya sudah terulur memberikan persembahan ini kepada Tuhan, kembalikan berkatnya berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang saatnya kalian mendengarkan pengumuman ya. Yang pertama, setelah ibadah ini, anak-anak sekolah minggu semuanya diingatkan mengisi absensi di Google Form yang sudah dibagikan oleh Lause kelas masing-masing. Mama, Papa, terima kasih ya sudah membantu anak sekolah minggu kita kelas kecil untuk mengisi absennya. Dan yang kedua, minggu depan 19 September tahun 2021 kita ibadah gabungan bersama-sama dengan Mama, Papa, Keke, Cece, atau ada Popo, Yeye, Nai-Nai, sekeluarga besar dalam rangka Hari Ulang Tahun GMI Immanuel Jakarta ke-53. Yeay! Pastikan kalian ikut ya di dalam ibadah itu, jangan lupa. Anak-anak, kita sudah tiba di akhir ibadah sekolah minggu online kita hari ini. Kita tutup dengan pujian Bapa terima kasih dengan sikap doa dan nanti dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai sampai di sini. Lalu saya harapkan dan doakan kalian tetap semangat ya. Sampai jumpa minggu depan di HUT GMI Immanuel Jakarta yang ke-53. Tuhan Yesus memberkati. Bye.